Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah karena kudratnya, karena iradatnya, karena rahmatnya, dan mudah-mudahan karena maghfirahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk menikmati kemerdekaan. Kita semua masih diberi kekuatan untuk selalu menjalankan ketaatan, dan kita semua masih diberikan rahmat serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada pengikutnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita adalah umat yang amal ibadahnya bisa menjadi kifarat dari dosa dan hilaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita adalah umat yang amal ibadahnya bisa menjadi syafaat bagi umat yang lainnya. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang seorang ulama Yahudi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ulama Yahudi ini adalah orang yang menelaah, orang yang mendalami dan mungkin juga memahami isi kitab Taurat dan kitab Zabur. Karena Yahudi itu termasuk pengikut dari Nabi Musa alaihissalam, kemudian mempelajari kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kalau Nasrani itu pengikutnya Nabi Isa yang mendalami kitab Injil. Ulama Yahudi ini datang kepada Ali bin Abi Thalib bertanya, dan ketika saya membaca kisah-kisah Yahudi ini, mereka itu selalu datang untuk mempertanyakan permasalahan-permasalahan yang menurut mereka siapapun tidak bisa menjawab, kecuali hanya seorang nabi atau sahabat nabi yang benar-benar mendalami dan memahami isi Al-Quran. Karena kitab Al-Quran itu adalah kelengkapan dari Taurat, Zabur, dan Injil. Coba kalau misalkan suatu saat bapak-bapak membaca tentang ensiklopedia Islam atau buku pintar agama Islam senior yang dikarang oleh Profesor Dr. Samsul Rizal Hamid. Karena kalau membaca kitab tafsir Al-Maraghi, Ibnu Katsir, dan yang lainnya itu gundul semua, Pak. Tapi kalau sudah referensinya diperjelas, termasuk tafsir Al-Azhar, itu akan lebih bisa dipahami dan dimengerti tentang isi kandungan dari kitab Al-Quran itu. Ulama Yahudi ini bertanya, wahai Ali, wahai Amirul Mukminin, perkara apa yang wajib dan perkara apa yang lebih wajib? Kita mungkin berpikirnya tentang sesuatu yang wajib dilakukan. Kita mungkin berpikirnya adalah hal-hal yang wajib yang berhubungan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul, perkara yang wajib itu adalah segala sesuatu yang harus kita taati sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Atiullaha wa atiur rasulah lakum turhamun. Itu yang wajib, Pak. Lalu apa yang lebih wajib? Yang lebih wajib adalah kita harus benar-benar menjauhi dan tidak melakukan kemaksiatan. Maka ketika ada beberapa pertanyaan, bagaimana menghormati bendera? Bagaimana melakukan kegiatan Agustusan?
Bagaimana karnaval? Ketika bertanya tentang hukum, maka itu adalah sesuatu yang lebih wajib kalau kita memang menjauhi kemaksiatan, kita menjauhi perbuatan dosa, dan itu untuk nilai sebuah bangsa, dan kita menjadi orang yang menjaga nilai-nilai kebangsaan itu, maka saya yakin itu bukan yang disebut maksiat. Maka itu adalah satu hal yang lebih wajib yang kita lakukan demi kebersamaan, demi menjaga kebangsaan, demi menjaga nilai-nilai silaturahmi, nilai-nilai hiburan. Saya yakin itu bukan kemaksiatan, dan itu yang lebih wajib yang kita lakukan adalah menjauhi kemaksiatan. Jadi tidak harus memunculkan hukum, dan itu pernah dibahas juga oleh Ustaz Amin Mohtar, salah satu penelaah atau anggota Dewan Hizbah yang memahami tentang kitab-kitab. Beliau mengatakan itu mubah saja. Mubah itu bisa menjadi nilai manfaat tapi menjauhi kemadaratan, dan mudah-mudahan itu menjadi amal yang memberikan kebahagiaan kepada semua orang, memberikan hiburan, dan mudah-mudahan tidak menjadikan putus silaturahmi satu sama lainnya. Itu. Jadi yang wajib mana? Yang wajib adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih wajib adalah menjauhi kemaksiatan. Kata Ali bin Abi Thalib, jawaban kepada ulama Yahudi. Kemudian ulama Yahudi ini melanjutkan pertanyaannya. Perkara apa yang lebih heran dan lebih mengherankan? Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Yang lebih heran adalah dunia. Dunia itu laibun walahun, permainan dan senda gurau, mata'ul gurur, kesenangan sementara. Tapi yang lebih mengherankan, banyak orang-orang yang lebih mementingkan dunia, yang lebih berpikir dunia bahwa itu membahagiakan, bahwa itu sementara. Hitungan akhirat, wal akhiratu khairul laka minal ula. Hitungan akhirat itu hitungan yang dilipat gandakan pahalanya. Berapa? Bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat, bisa 300 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa berlipat-lipat menurut hitungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas jazaohum inda rabbihim jannatu adnin min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Itu tidak ada batasan. Balasan Allah itu berlipat ganda, bahkan balasan Allah itu abadi. Kapan? Di akhirat. Maka dunia itu mata'ul gurur, dan dunia itu laibun walahun. Jawaban Ali bin Abi Thalib yang kedua ini dibenarkan lagi oleh ulama Yahudi. Selanjutnya ulama Yahudi ini bertanya lagi karena penasaran, kenapa orang ini pintar dan bisa menjawab semua pertanyaan. Lalu apa yang ditanyakan yang ketiga? Ulama Yahudi bertanya, apa yang lebih dekat dan apa yang lebih dekat? Kira-kira apa jawabannya apa? Kata Ali bin Abi Thalib, yang lebih dekat, yang dekat itu adalah kematian. Tapi kadang kita tidak tahu. Kadang kita melupakan, dan mungkin sibuk, dan mungkin tidak pernah memikirkan. Padahal kematian itu dekat. Apa yang lebih dekat? Hari kiamat. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Beberapa peristiwa terjadi. Tadi pagi saya melihat ada pesawat terbang kecelakaan. Sebelumnya, beberapa menit sebelum pesawat kecelakaan itu, penumpangnya selfie bersama-sama. Mereka tahu bahwa kematian itu akan datang? Enggak. Maka kata Ali bin Abi Thalib, yang dekat adalah kematian, dan yang lebih dekat adalah hari kiamat. Kemudian ulama Yahudi itu mengatakan benar. Dan yang keempat, ulama Yahudi itu bertanya, apa yang lebih sulit? Apa yang sulit dan apa yang lebih sulit? Pertanyaan ini gampang kalau bertanya, tapi menjawabnya susah. Contoh ketika anak-anak bertanya, bisa nggak saya masuk surga? Toh kita belum masuk surga dan belum tahu surga itu seperti apa. Jawaban ke anak-anak gimana? Harus yakin, Pak. Maka yakin itu dengan ilmu. Maka Ali bin Abi Thalib ini diberi gelar babul ilmi, pintunya ilmu, bahkan kuncinya ilmu.
Dan Ali bin Abi Thalib sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib ketika ditanya pertanyaan ini? Apa yang sulit dan apa yang lebih sulit? Jawabannya apa? Yang lebih sulit adalah kuburan. Dan yang lebih sulit, masuk kubur tidak bawa bekal. Itu Pak. Jadi kita harus mempersiapkan diri ketika masuk kubur akan menjadi hal yang sangat sulit ketika kita ditanya pertanggungjawaban dan kita tidak membawa bekal ketika kita ditanya oleh para malaikat munkar dan nakir. Dan mudah-mudahan amal kita itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan balasan. Bukan manusia yang membalas. Kita berharap balasan dari manusia. Kita berharap bahwa manusia harus memperhatikan kita. Kita berharap manusia harus peduli pada kita. Tapi pada dasarnya semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, kekal di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kemudian ulama ini bertanya lagi. Jadi ketika seorang anak, contohnya seorang anak bertanya kepada guru itu memberikan jawaban yang nyaman, guru itu memberikan jawaban yang enak, guru itu enak diajak ngobrol. Karena kadangkala ada seorang anak itu jauh dengan orang tuanya. Saya ngajar ngaji ke rumah-rumah itu, kadang si anak itu curhat bagaimana orang tuanya agar misalkan libur. Ketika libur ada di rumah, mau jalan-jalan bareng. Ketika libur ada di rumah, perhatikan kebutuhan anaknya. Semua anak itu difasilitasi sekarang, tapi tidak diperhatikan. Apalagi diperhatikan tentang keilmuannya, diperhatikan tentang keinginannya agar dia menjadi lebih baik dalam menuntut ilmu. Kemudian ulama ini bertanya, kapan pintu langit terbuka dan kapan pintu langit tertutup? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika ulama Yahudi ini menelaah atau memahami kitab Taurat dan kitab Zabur, berarti mereka itu belum menerima Al-Quran. Makanya kalau misalkan semua pertanyaannya bisa dijawab, kebanyakan finishnya orang-orang Yahudi ini menerima Islam sebagai syariatnya. Dan itu terjadi dari mulai zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi walan tardo ankal Yahuda wala Nasoro, kalau kita benar-benar bisa menjawab semua pertanyaan orang Yahudi, saya yakin orang Yahudi itu akan mengikuti syariat Islam. Mereka bakal lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih dari segala sesuatu untuk memberikan kemajuan pada bangsa. Lihat Amerika, maju itu. Di belakangnya orang-orang Yahudi. Israel sampai sekarang berapa puluh tahun menjajah. Beberapa negara ikut campur. Sampai sekarang Israel masih maju. Itu Yahudi Pak. Maka mudah-mudahan ketika pertanyaan-pertanyaan ini menjadi jawaban bagi kita dan menjadi ilmu bagi kita, kita bisa lebih mendalami lagi Al-Quran, meningkatkan ketakwaan dan meningkatkan keimanan. Apa jawabannya? Kapan pintu langit terbuka? Kata Ali bin Abi Thalib, pintu langit terbuka ketika seseorang sudah membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa hubungannya? Artinya, pintu langit terbuka itu adalah ketika amal seorang hamba sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa halangan di langit manapun. Karena pada dasarnya langit itu tidak ada pintunya, tapi ada penghalang. Apa penghalangnya? Bisa tidak sesuai ketaatannya kepada Allah, bisa tidak sesuai syariat Allah, bisa kita kufur kepada Allah.
Maka ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Nabi Adam diampuni dosanya, dan orang yang sebelumnya tidak menerima syariat Islam, maka dia dianggap seperti orang yang baru lahir, dan amalnya diterima walaupun dia wafat belum ada amal sedikit pun, maka Allah menerima dia sebagai muslim, dan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawabannya ketika pintu langit tertutup? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pintu langit tertutup adalah ketika amal kita itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kepada Allah dan Allah tidak mau menerimanya. Amal apa? La syarika lahu. Janganlah menyekutukan Allah. Kita ikrar dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu. Ujungnya la syarikalahu. Tidak boleh menyekutukan Allah. Maka kalau menyekutukan Allah, pintu langit tertutup, pintu langit terkunci, dan amal kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang yang berhaji, ikrarnya adalah labbaika Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah. Tidak akan menyekutukan, tidak akan berbuat musyrik. Kalau kemudian dalam pelaksanaan haji maupun umrah melakukan kemusyrikan, maka yakinlah amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat raqib dan atid, dan mudah-mudahan amal kita bisa menjadi syafaat dan kifarat dari dosa dan hilaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.